Al-Quran merupakan mukjizat, menjelaskan kejadian masa lalu dan masa yang akan datang. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, Al-Quran tidak hanya untuk orang Arab saja, tetapi untuk orang yang bertakwa. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Disebut dalam surat An-Nahl ayat 98, maka apabila engkau, Muhammad, hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan dapat membisikkan sesuatu ketika manusia membaca Al-Quran yang Allah telah mudahkan untuk dipelajari. Al-Quran ini yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, serta tidak mendengarkan. Disebut dalam surat Al-Qamar, berulang-ulang di ayat 17, 22, 32, 40, dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah, sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan, sesuai kehendak kami. Ada perintah untuk beri peringatan pada manusia. Katakanlah, Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Mari kita tetap ibadah, mohon ampun pada Allah, dan tunaikan bayar zakat, infak, sedekah, Kardul Hasan, agar tidak termasuk orang musyrik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana, petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Azab di dunia itu bisa sebagai bencana alam, mari berlomba meminta ampun pada Allah. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Hidayah itu benar dari Allah, peringatan itu telah diberikan, jangan sombong. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan, daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah,
pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit, mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Allah Maha Besar, Maha Kuasa, tidak seperti manusia. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka, dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman, setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka." Metode orang kafir dan setan tetap sama, bikin terus kegaduhan agar manusia jauh dari Al-Quran, untuk dapat mengalahkan orang Islam. Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina." Subhanallah